Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertema ukuran penyebaran data. Perkenalkan, dengan saya Sipa Fauzia dengan NIM 12190060. Perkenalkan, saya Indah Putri Astuti, NIM 12190398. Perkenalkan, saya Alfie Johairandi dengan NIM 1219006. Perkenalkan, nama saya Indika Septia Hairena, NIM 1219003. Saya Mas Indra Karisma dengan NIM 1219027. Perkenalkan, nama saya Angga Rahman Saputra dengan NIM 12191587. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpresentasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Dan selanjutnya ada penyajian data. Tujuan penyajian data adalah 1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. 2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. 4. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Saya Sipa Fauzia dengan NIM 12190060. Di sini akan menjelaskan tentang metodologi penyajian data. 1. Menggunakan variabel data kuantitatif karena data-data disajikan dalam bentuk numerik. 2. Sifat variabelnya yaitu data kuantitatif diskret karena data yang disajikan satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Ketiga, berdasarkan waktunya yaitu data silang, karena data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tertentu. Keempat, cara memperoleh datanya yaitu secara primer. Kelima, berdasarkan sumbernya, data yang kelompok kami sajikan termasuk data internal, karena menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Cara penyajian data, narasi, tabel, grafik atau diagram. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Jangkauan, hamparan, kuartil. Saya Alfia Jairani menjelaskan analisis ukuran penyebaran data. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Simpangan rata-rata data tunggal. Diberikan data tinggi badan 10 orang mahasiswa, yaitu 158, 173, 172, 162, 159, dan 160. Dicari menggunakan rumus 1 per N dikali X1 ditambah X2 sampai Xn. Maka simpangan rata-rata yang didapatkan adalah 5,7. Simpangan rata-rata data kelompok. Disajikan data berat badan yaitu 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, dan didapatkan sigma FI 20, sigma FI XI 700, sigma FI dikali XI min X rata-rata yaitu 116. Dicari menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI dikali XI min X per sigma FI, sehingga didapatkan hasil simpangan rata-rata data kelompoknya yaitu 5,8. Dihitung menggunakan Microsoft Excel. Contohnya, ada tinggi badan yang akan dihitung simpangan rata-ratanya berada pada kolom baris A2 sampai A11. Lalu menuliskan sintaks sama dengan AVDEF dalam kurung di blok A2 sampai A11 tutup kurung
di kolom baris C2 lalu tekan enter, maka muncul hasilnya. Saya Indah Pujastuti akan menjelaskan tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Rumus dari standar deviasi data tunggal yaitu S sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Contohnya, nilai ulangan statistik 7 mahasiswa adalah 30, 50, 50, 60, 70, 80, 80. Tentukan standar deviasinya. Penyelesaiannya pertama dengan menghitung nilai rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N dan dihasilkan 60. Berikutnya yaitu rumus standar deviasi data kelompok. Karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian, maka standar deviasi data kelompok yaitu S sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2. Contoh soalnya diberikan data kelompok sebagai berikut. Tentukan standar deviasinya. Tinggi badan 151 sampai 155, frekuensinya 3. Kemudian 156 sampai 160, frekuensinya 4. 161 sampai 165, frekuensinya 4. 166 sampai 170, frekuensinya 5. 171 sampai 175, frekuensinya 3. 176 sampai 180, frekuensinya 2. Penyelesaiannya dengan membuat tabel untuk memperoleh banyaknya data atau N nilai tengah XI, kemudian FI kali XI dan FI kali XI kuadrat. Dari data tabel tersebut didapatkan sigma FI-nya 21, sigma FI kali XI 3458, sigma FI kali XI kuadrat 570.634. Dari data-data tersebut diperoleh varian data kelompoknya yaitu 60,83. Selanjutnya, karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian, maka standar deviasi kelompoknya yaitu S sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2, yaitu akar kuadrat dari 60,83 7,80. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Tinggi badan yang akan dihitung standar deviasinya berada pada kolom baris D5 sampai D14. Tuliskan sintaksnya dengan stdef titik S kemudian D5.2 D14. Blok D5 sampai D14-nya di kolom sampai baris D15, kemudian tekan enter untuk memunculkan hasilnya. Saya Mas Indra Karisma ingin menjelaskan tentang jangkauan kuartil. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Berikut adalah rumus jangkauan kuartil. Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dalam kurung dibagi 4 JK setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Jangkauan kuartil data tunggal. Contoh, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal di bawah ini. Misalnya 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Cara penyelesaiannya, letak Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan 1 dalam kurung 7 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2. Jika ada data kedua yaitu 4. Berarti data kedua habis 3 kan 4. Jadi data tersebut ya 4. Letak Q3 I dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan 3. 7 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 6.
Jadi data ke-6 yaitu 12. Soalnya 3, 6, 8, 10, 12. Data ke-6 yaitu 12. Jangkauan kuartil Q_D setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1 setengah dalam kurung 12 bagi 4 sama dengan 4. Lalu ada jangkauan kuartil data kelompok. Contoh, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari tabel di bawah. Ada intervalnya 30 dikurang 39, 40 dikurang 49, 50 dikurang 59, 60 dikurang 69, 70 dikurang 79, 80 dikurang 89, 90 dikurang 99. Frekuensinya ada 4, 6, 8, 10, 6, 8, 6. Frekuensi kumulatif dalam kurung FK ada 4, 10, 18, 28, 34, 42, 48. Cara penyelesaiannya, letak Q1 sama dengan seperempat, 48, 4 sama dengan 12. Data ke-12 yaitu 50 dikurang 59. Tabel 1 sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. FL sama dengan 8, FK sama dengan 10, C sama dengan 50 dikurang 40 sama dengan 10. Q1 sama dengan TB1 dalam kurung seperempat N dikurang FK dibagi FI, C 49,5 ditambah seperempat 48 dikurang 10 dibagi 8 sama 10 sama dengan 49,5 ditambah 2,5 sama dengan 52. Letak Q2 sama dengan 2 per 4, 48 sama dengan 24. Letak ke 24 yaitu 60 dikurang 69. TB1 sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. F1 sama dengan 10, FK sama dengan 18, C sama dengan 10. Q2 TB ditambah 2 per 4 N dikurang FK dibagi FI, C sama dengan 59,5 ditambah 2 per 4, 48 dikurang 18 dibagi 10, 10 sama dengan 59,5 ditambah 6 sama dengan 65,5. Letak Q3 sama dengan 3 per 4, 48 sama dengan 36. Nah, data ke-36 yaitu 80 dikurang 89. TB3 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. FL sama dengan 8, FK sama dengan 34, C sama dengan 10. Q3 sama dengan TB3 ditambah 3 per 4 N dikurang FK dibagi FI, C sama dengan 79,5. 3 per 4, 48 dikurang 34 dibagi 8, 10 sama dengan 79,5 ditambah 2,5 sama dengan 82. Jadi jangkauan kuartilnya Q_D setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1 setengah sama dengan 82 dikurang 52 sama dengan 15. Jangkauan kuartil menggunakan Microsoft Excel. Nomor 1. Di sel D3 ketik kuartil dalam kurung A3 banding A13,0. Persamaan ini untuk menghitung nilai minimum. Yang nomor 2. Di sel D4 ketik kuartil dalam kurung A3 dibagi 3 A3 banding 13,1. Persamaan ini untuk mencari nilai Q1, kuartil ke-1. Nomor yang ketiga. Di sel D3 ketik kuartil A3 banding A13,2. Persamaan ini untuk mencari Q2 dan kuartil kedua. Yang keempat ada di sel D6 type sama dengan kuartil A3 banding A13,3. Persamaan ini untuk mencari Q3, kuartil ketiga. Yang kelima ada di sel C10 ketik formula median A3 banding A13
sama dengan nilai medianya adalah Q2. Saya Indika Septia Hairena akan menjelaskan tentang jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Jangkauan persentil data tunggal. Diketahui data 5,794,34,78,57. Tentukan jangkauan persentil dari data di atas. Penyelesaian 3,44,55,7,77,89. N sama dengan 10. Letak P10 sama dengan 10 kali N tambah 1 bagi 100 sama dengan 10 kali 10 tambah 1 bagi 100 sama dengan 110 bagi 100 sama dengan 1,1. P10 sama dengan X1 tambah 0,1 dikali X2 dikurang X1 sama dengan 3 tambah 0,1 kali 4 kurang 3 sama dengan 3,1. Letak P90 sama dengan 90 kali N tambah 1 bagi 100 sama dengan 90 kali 10 tambah 1 bagi 100 sama dengan 990 dibagi 100 sama dengan 9,9. P90 sama dengan X9 tambah 0,9 dikali X10 dikurang X9 sama dengan 8 tambah 0,9 kali 9 kurang 8 sama dengan 8,9. Jadi, JP sama dengan 8,9 dikurang 3,1 sama dengan 5,8. Menggunakan Microsoft Excel. 1. Untuk menghitung percentil ke 100, di sel D3, ketik formula sama dengan percentil A3 bagi A13,1. 2. Untuk mencari persentil ke 20, di sel D4, tipe formula sama dengan percentil A3 bagi A13,0,2. 3. Untuk menentukan percentil ke 80, di sel D5, tipe formula sama dengan percentil A3 bagi A13,0,8. Membangun, kami siap menampung. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.